Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 18 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tujuan Hidup Beriman. Saudara-saudari terkasih, aturan-aturan keagamaan sebenarnya ditetapkan demi mempertahankan identitas sebagai umat Allah yang mengabdi kepada Tuhan. Hukum Taurat diperjuangkan demi menjaga hubungan kasih antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia dengan manusia. Namun ketika aturan diterapkan secara kaku, super ketat, dan dijalankan demi aturan itu sendiri, maka tujuan pun terlupakan. Contoh yang sangat konkret dapat kita lihat dalam Injil hari ini. Bagi orang Yahudi, tidak ada hari yang lebih penting daripada hari Sabat. Sabat menjadi hari istimewa dan mendapat perhatian yang khusus karena merupakan salah satu dari 10 perintah Tuhan. Dalam hukum tersebut dijabarkan berbagai aturan secara detail. Misalnya, tidak boleh melakukan gerak tubuh atau kegiatan tertentu, menentukan berapa langkah bagi seseorang boleh berjalan, mengatur tindakan apa saja yang boleh maupun tidak dilakukan oleh seseorang pada hari Sabat, dan lain sebagainya. Dengan pemahaman tersebut, tidak heran jika orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus karena murid-muridnya berjalan di ladang dan memetik bulir gandum pada hari Sabat. Aturan tentang hari Sabat, yaitu larangan bekerja atau melakukan aktivitas harian, dan menggantinya dengan fokus beribadah atau membakar persembahan kepada Tuhan. Tujuannya sangat mulia dan agung, yaitu demi berbakti dan menunjukkan kasih kepada Tuhan. Akan tetapi, kasih kepada Tuhan tentu tidak serta-merta menghilangkan kasih kepada sesama dan melupakan prinsip kemanusiaan. Kasih kepada Tuhan semestinya semakin memanusiakan manusia, demikian kasih kepada sesama semestinya semakin meninggikan kasih kepada Tuhan. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus dikritik karena mengajarkan kepada orang Yahudi betapa Tuhan menghargai kemanusiaan kita. Para murid diizinkan memetik bulir gandum karena lapar. Memenuhi kebutuhan akan makanan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda sebagai manusia. Pengalaman ini juga sudah pernah diajarkan Daud. Melalui kisah Daud, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bagi Tuhan, manusia lebih penting dibandingkan dengan berbagai aturan. Maka Sabat itu dibuat untuk kepentingan manusia dan bukan sebaliknya. Tuhan memberikan hari Sabat agar manusia bisa berhenti dari rutinitas pekerjaan yang telah dilalui sehari-hari, lalu beristirahat serta beribadah kepada Tuhan. Karena itu,
Hari Sabat tidak pernah dimaksudkan untuk melarang orang mengerjakan hal-hal yang menunjukkan kebaikan dan kemurahan kepada sesamanya. Hari Sabat seharusnya juga menjadi hari yang dipenuhi dengan kasih dan anugerah. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan supaya orang Yahudi selalu kembali kepada tujuan, yaitu membawa orang pada kasih kepada Tuhan dan pada sesama, bukan terpaku pada aturan yang ditetapkan. Semoga kita juga tidak fokus pada kerumitan aturan-aturan, tetapi pada Tuhan Yesus yang menjadi tujuan hidup beriman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebebasan, kuatkanlah kami dalam berusaha mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi dengan cinta kasih, keadilan dan kedamaian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.